Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bora. Kali ini kakak akan membahas TF9 untuk kelas 10 mengenai rumus kimia dan kadar unsur dalam suatu senyawa. Ya baik, kita lihat soal nomor 1. Suatu senyawa tersusun dari 56 gram unsur N dan 96 gram unsur O, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, sahabat Bora, rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan atom unsur dalam suatu senyawa. Cara mencari rumus empiris, kamu cukup membandingkan mol unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Kita lihat soal nomor 1. Kalau di sini ada senyawa yang tersusun dari unsur N dan O. Masnya 56 gram N dan 96 gram O. Baik, kita akan cari mol masing-masing dari unsur tersebut. Kalau kita hitung mencari mol dari unsur N, rumusnya adalah massa dibagi dengan air N. Massa dari N ada 56, air N adalah 14, berbanding dengan mol O yang dapat dicari dari massanya 96 dibagi dengan ARO 16, ya. 56 dibagi 14 nilainya 4. Sedangkan 96 dibagi 16 nilainya 6. Sahabat Bora, karena perbandingan, maka kita cari perbandingan bulat yang sederhana. Oleh karena itu, perbandingan terkecilnya kita bisa cari dibagi berapa? 2, ya. Berarti 2 banding 3. Oleh karena itu kita akan menuliskan rumus empiris dari senyawa tersebut adalah N-nya ada 2, O-nya ada 3. Ya baik, sahabat Bora, untuk soal nomor 1 ini jawabannya yang D. MR atau massa molekul relatif suatu senyawa merupakan penjumlahan AR unsur dalam rumus molekul, bukan dari rumus empiris. Jika sebanyak 0,2 mol senyawa dengan rumus empiris CH2O memiliki massa 30 gram, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah, sahabat Bora, pertanyaannya adalah mengenai rumus molekul, ya. Ini adalah termasuk soal yang baik karena dikasih tahu bahwa mencari MR itu bukan dari menjumlahkan AR dari rumus empiris, tapi dari rumus molekulnya. Baik, di soal diketahui bahwa 0,2 mol senyawa memiliki masanya 30 gram. Berarti kita bisa mencari MR dari senyawa tersebut. Oke, kita hitung. Mencari mol dari suatu senyawa, ya. Mol suatu senyawa adalah apa? Massa dari senyawa tersebut dibagi dengan R senyawa tersebut. Di soal diketahui bahwa mol senyawa sebesar 0,2, ya. Massa senyawanya adalah 30. MR-nya kita hitung dulu, ya. MR adalah 30 dibagi 0,2. 30 dibagi 2, 15, ya, dikali 10, ya, karena ada 0, berarti dikali 10. Berarti 150 MR-nya. Sahabat Bora, kita akan cari rumus molekul dari senyawa tersebut dari hubungan bahwa rumus molekul merupakan apa? Kelipatan dari rumus empirisnya, gitu, ya. Karena MR dihitung dari rumus molekul, maka kita akan tuliskan MR dari rumus molekul yaitu RE dalam kurung X sama dengan 150, ya. Selanjutnya kita masukkan rumus empirisnya adalah apa? CH2O. Berarti MR dari CH2O dalam kurung X sama dengan 150, ya. Kita hitung ARC di dalam kurung, berarti
1 dikali dengan ARC ditambah 2 dikali dengan ARH ditambah 1 dikali dengan ARO dikali X harus jumlahnya 150. ARC di soal dikasih tahu berapa? 12 ya. 12 ditambah 2 kali ARH nilainya 1 ditambah ARO adalah 16 dikali X sama dengan 150 ya. 12 tambah 2 kali 1 2 berarti 14 tambah 16 30. Berarti 30X sama dengan 150 ya. Sahabat juara, dari sini kita akan dapatkan bahwa nilai X sebesar 5. Nah, selanjutnya angka 5 ini kita masukkan dalam rumus umum mencari rumus molekulnya. Masukkan ke situ. Nah, jika rumus molekul ya, jika rumus molekul adalah Re dikali X, Re-nya adalah CH2O kali X. Nah, sekarang kita udah tahu nilai X-nya adalah 5, berarti CH2O dikali 5. Kita akan dapatkan bahwa rumus molekulnya adalah kelipatan 5 dari rumus empiris ya. Kita akan tuliskan C-nya ada 2, C-nya ada 5, H-nya ada 10, O-nya ada 5 ya. Baik sahabat juara, untuk soal nomor 2 ini jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 3, sebanyak 32,2 gram garam kristal Na2SO4XH2O dipanaskan sehingga menghasilkan 14,2 gram padatan Na2SO4 dan sisanya adalah air. Pemanasan tersebut sesuai dengan reaksi seperti ini ya. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah rumus kristal garam tersebut adalah yang ditanyakan rumus ini ya. Kita akan cari nilai X-nya. Baik sahabat juara, yang pertama kita cari dulu massa air yang menguap ya. Jadi ini adalah kristal hidrat karena mengikat air, ini adalah kristal atau garam yang anhidrat karena sudah melepaskan air. Kita cari dulu massa airnya dengan cara mengurangi 32,2 dikurangi 14,2, itu jumlahnya adalah 18 gram. Nah, selanjutnya kita cari mol masing-masing dari garam anhidrat dengan mol air. Caranya adalah massa dibagi mR-nya. Massa dari Na2 14,2 mR-nya adalah 142, didapatkan 0,1 mol. Kita akan cari mol dari H2O dengan cara yang sama dibagi dengan mR-nya. Ternyata didapatkan 1 mol. Selanjutnya kita akan cari nilai X dengan cara rumus seperti ini. Mol air yang diikat dibagi dengan mol garam anhidratnya ya. Coba kita masukkan. Mol dari air 1 dibagi dengan mol garam anhidratnya 0,1, didapatkan 10. Nah, baik sahabat juara, jadi rumus kristal garam dari hidrat tersebut adalah Na2SO4 10H2O. Ini adalah rumus kristal yang ditanyakan. Untuk soal ini jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 4. Berikut ini adalah rumus struktur dari rumus molekul guanin yang terdapat dalam urin hasil metabolisme protein. Kalian lihat gambar strukturnya seperti ini. Pertanyaannya adalah persen massa nitrogen dalam senyawa guanin tersebut adalah. Nah, sahabat juara, ini adalah rumus struktur dari satu molekul senyawa guanin. Nah, kalau kita cari rumus molekulnya, kita hitung nih ya, jumlah atom N ada berapa? Jumlah atom N-nya ada
3, berarti N3 hanya ada 5 ya. C-nya ada 1 gitu. Nah, untuk mencari persen dari unsur nitrogen, caranya adalah seperti ini. Persen dari unsur N adalah AR dari unsur N tersebut dikali dengan indeksnya. Indeks adalah jumlah atom yang sumbernya dalam satu molekul. Berarti indeks dari N adalah 3 ya. Dibagi dengan mR senyawanya dikali dengan 100%. Karena senyawa ini dianggap murni ya. mR senyawa diketahui dari soal 59. Kalau kita hitung, ARN adalah 14, indeks N 3, mR senyawa 59 dikali dengan 100%. Nah, 14 kali 3 42 dibagi 59 dikali dengan 100%. Ya, didapatkan nilainya 71,19%. Ya sahabat juara, untuk soal ini jawabannya yang D.